Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya alamin dalam masa namanya dioperasi. Waktu itu saya dioperasi di Irian Jaya. Namanya dioperasi, biasanya sebelum dibolehkan makan harus kentut dulu. Kejadiannya kayak begini. Begitu saya sedang kerja di Irian Jaya, di Irian, di Freeport. Waktu sedang kerja, yaitu di daerah RSM, yang kerja itu saya ada panggilan dari rumah sakit. Oh, harus surang, saya harus langsung datang ke rumah sakit. Waktu itu sudah antara jam 9 10 pagi. Akhirnya saya izin ke kerja saya, terus saya pulang. Cuman saya sebelum rumah sakit, karena saya orang Islam, saya istiharoh dulu. Sholat istiharoh adalah sholat permohonan petunjuk, ya. Saya di camp itu istiharoh dulu 2 rakaat. Ya saya yang mohon petunjuk ya Allah, ya Allah, andaikan ini suatu jalan yang terbaik untuk dioperasi, untuk sembuh, mudah-mudahan Allah berjalan. Tapi kalau ini jalan bukan yang terbaik, saya mudah-mudahan tidak jadi operasi gitu. Akhirnya saya siap-siap langsung bawa ke rumah sakit. Nah, sudah rumah sakit waktu itu, datang ke rumah sakit, dan memang tidak waktu itu di rumah sakit langsung operasi, tidak. Kita harus dikuras dulu, akhirnya saya diberi obat pencahar supaya buang kotoran keluar semua. Nah, kira-kira jadi semalaman itu kita WC terus, buang air terus. Kira-kira pagi jam 7, ya, jam 7, akhirnya saya dikuras dulu dengan cara masukkan air dari dubur yang pakai obat mungkin terus kedua akhirnya jadi si kotoran yang ada di dubur itu benar-benar usus itu bersih, nggak ada kotoran sama sekali, ya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, dibawa ke ruang operasi kira-kira jam 12 siang, ya. 12 siang. Akhirnya saya dioperasi. Sudah dioperasi, sedang kira-kira dari operasi itu kurang lebih antara jam 1 siang sampai ingat-ingat antara jam 7 malam. Jam 7 malam. Sudah gitu, dan jam 7 malam, karena mungkin dibilangkan harus kentut dulu. Saya biasa aja, saya nunggu. Cuman hari itu belum kelihatan ada perubahan. Hanya tambah lama, akhirnya nggak bisa kentut juga lama-lama. Nah, efeknya nggak bisa kentut itu adalah nafasnya itu seperti dibunuh, kayak anjing sedang habis lari walaupun kita sudah pakai oksigen. Jadi di mulut itu kita pakai oksigen, di sini pakai infus, terus di sini ada untuk selang untuk mengeluarkan kotoran dari habis operasi. Jadi ada 3 kabel, ya, dari habis operasi itu. Nah, sudah itu asalnya dokter itu tiap 6 jam sekali muncul, ya. Setiap 6 jam muncul yang dokternya, yang tempat rumah sakit muncul. Terus tambah lama, sudah sehari 2 hari nggak muncul, ya, nggak datang 2 hari nggak muncul. Dan memang saya waktu itu nggak bisa kentut sampai 2 hari 3 malam, ya, 2 hari 3 malam. Jadi saya nggak bisa tidur karena napasnya terburu gitu aja, ya, walaupun kita pakai oksigen, kok napas kayak gitu. Cuman yang bukan heran, tapi yang jadi masalah itu saya kayak diberi petunjuk yang kepada Maha Kuasa. Saya berpikir kira-kira jam 1 malam, berpikir namanya mandi operasi, otomatis semua usus yang di dalam operasi ginjal itu kan dari sini ke sini dibongkar, di usus dibedah, ya, supaya si jahitan itu antara 20 cm ke sini, ya.
saya pikir namanya dioperasi itu, saya pikir semua usus apa semua anggota badan yang ada di dalam tubuh itu dikeluarkan, Pak, usus dan juga lambung dikeluarkan. Dan saya pikir begitu masuk dimasukkan memang posisinya nggak posisi pas sesuai kedua ke apa sesuai dengan asalnya dan yang kedua di ruangan itu akhirnya asalnya pakem, sekarang ada udara, tapi gitu. Jadi udara terjebak di dalam itu menurut saya terhisap oleh paru-paru, oleh usus, dan nama udara nggak hisap ke paru-paru ke usus itu nggak bisa keluar karena kita panas, badannya panas. Akhirnya si udara itu di atas dan kalau mau ke bawah sulit, saya bilang nggak bisa keluar ini karena menurut saya kalau namanya usus menurut saya dari sini masuk lambung dan mau keluar harus ke sini dulu baru keluar. Misalnya pikirannya begitu. Jadi udara itu memberat atau nggak keluar karena si udaranya itu panas. Akhirnya orang namanya udara panas otomatis ke atas. Bukan bukan tambah berat, bukan tambah ringan. Jadi saya terjebak di sini. Oleh saya itu akhirnya saya gimana? Waktu itu saya dengan suara gagap itu saya ngebet apa Pak kita Pak Tosok lagi itu datang Pak Tosok. Waktu itu saya belum tahu cara ngurus, ya, nggak tahu sama sekali. Mungkin itu adalah penunjuk dari yang maha kuasa. Kalau saya dari situ hanya ke bawah. Gitu. Nah waktu itu saya belum tahu cara ngurut, akhirnya sembarang aja ngurut dari sini. Dari usus sini ke sini, duduk ke sini, dari mulai 1:30 sampai jam 3:30 subuh, ya. Nah begitu sudah sampai di sini, kayak kayak ada suara berlok misalnya itu, kayak di sini. Ya udah gitu saya bilang, gue lagi ke suster yang nunggu. Ada apa Pak? Saya mau ke WC, mau buang air, kan. Nah saya nggak tahu, mungkin karena di rumah sakit sudah siap, ada kursi. Nah, di tempat kursi itu kayak kayak WC duduk, kayak di atasnya itu kayak WC duduk, jadi bawahnya kayak eh, kayak penampungan tanah air gitu lah. Jadi kayak tempat penampungan kotoran. Akhirnya duduk saya di situ. Di mana? Nah, di kursi itu tuh. Udah gitu, sudah kelihatan misalnya itu apa. Lalunya sakit itu apa? Aduh, tuh kerasa kayak kayak bulat sebesar gini, perkiraan saya sebesar gini bulat itu. Keluar ke si angin itu. Udah begitu luar, napasnya bebas. Ya Allah, mungkin dia namanya udara yang hari dapat fluid harus keluar. Udah gitu akhirnya napasnya bebas. Baru bilang ini, udah Pak, udah keluar, anginnya sudah. Nah dari situ akhirnya saya napas bebas, enak, akhirnya gitu. Akhirnya beli makan, itulah kalau namanya operasi harus keluar angin dulu dengan cara gitu. Jadi kalau habis operasi nggak keluar angin, urut aja dari tengah-tengah ini ke bawah. Sama dengan misalnya penyakit angin dulu atau penyakit mutaber yang salamin kayak gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi lah.